Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi level bisnis beserta dengan contoh banknya. Dan di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Dan untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Laila Putra Diani, NIM 191600147. Saya Tiffany Jani dengan NIM 191600196. saya sendiri Dias Putri Duyanti, tim 191600254. Saya sendiri Devi Malasati, NIM 191600286. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Laila. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi level bisnis. Strategi level bisnis adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. Manajemen menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan menentukan alokasi sumber daya yang sesuai. Strategi tingkat bisnis merinci tindakan-tindakan yang diarahkan oleh para manajer untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ketika bersaing dalam satu pasar produk. Saya akan menjelaskan tentang materi produk dan tawaran nilai. Apa sih dimaksud dengan produk? Produk yaitu memiliki serangkaian fitur, atribut, spesifikasi, karakteristik, citra yang dapat memberikan solusi masalah bagi konsumen. Nah, dari produk ini akan membawa keuntungan yang disebut gain creator yang memberikan nilai bagi konsumen. Nah, pembawa keuntungan itu artinya rangkaian spesifikasi, karakteristik, fitur, dan sifat atau atribut produk jasa yang memberikan keuntungan bagi pelanggan atau konsumen dalam melaksanakan TYHT-nya. Nah, apabila produk perusahaan dihargai oleh konsumen, maka transaksi akan mendatangkan keuntungan. Namun, ada resiko apabila pasar tidak jelas. Yang pertama, skala ekonomis yang rendah, pembelajaran organisasi yang lamban, citra merek yang tidak jelas, dan identitas korporat yang tidak jelas. Strategi bersaing generik Porter. Strategi bersaing generik menyebutkan bahwa perusahaan selalu menempatkan diri pada salah satu aspek utama, yaitu strategi keunggulan biaya menyeluruh atau strategi diferensiasi. Strategi generik ini dibedakan sesuai dengan keunggulan bersaing yang dimiliki dan target pasar yang dituju, yaitu yang pertama, strategi keunggulan biaya menyeluruh atau cost leadership. Strategi ini perusahaan berusaha untuk mencapai kemampuan biaya produksi dan distribusi yang paling rendah sehingga dapat memberikan harga produk yang lebih rendah dari pesaing dan memenangkan persaingan dalam pangsa pasar yang besar. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Strategi ini perusahaan lebih memusatkan pada usahanya dalam menciptakan ciri produk yang khas serta dalam program pemasaran sehingga dapat memenangkan persaingan dengan membuat citra yang khas pada konsumen. Selanjutnya yaitu syarat diferensiasi yang baik. Yang pertama, menguntungkan perusahaan. Memperoleh keuntungan adalah sebuah prinsip bisnis secara umum. Meskipun diferensiasi membutuhkan biaya besar, namun harus tetap menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu penting bagi konsumen. Yang ketiga dapat dikomunikasikan. Dan yang keempat tidak mudah untuk ditiru. Secara frontal, penantang pasar berusaha untuk menyerang kekuatan utama pemimpin. Ciri khasnya dari frontal attack itu yaitu adalah penyerangan kelebihan market leader. Misalnya dengan menawarkan harga yang lebih rendah, produk yang lebih berkualitas, iklan yang agresif, atau kualitas layanannya yang lebih baik. Contohnya itu seperti Coca-Cola dan Pepsi, Indomie dan mie sedap. Selanjutnya yaitu Yamaha dan Honda. Manuver adalah serangan di titik lemah pada pemimpin pasar. Strategi manuver menyerang bagian dari pasar yang merupakan kelemahan pesaing. Diperlukan kesabaran dan kesiapan berekspansi untuk menghadapi pesaing yang kuat. Serangan ini adalah alternatif yang masuk akal jika pemimpin pasar memiliki beberapa target segmen pasar. Akan melanjutkan materi taktik bersaing
yaitu bypass attack. Bypass attack sendiri merupakan jenis serangan secara tidak langsung, dan dalam hal ini penantang pasar berusaha untuk dapat membangun sumber daya dan kapasitas terlebih dahulu. Setelah membangun sumber daya dan kapasitas terlebih dahulu dan dinyatakan kuat untuk perusahaan tersebut, maka dapat digunakannya untuk menyerang pemimpin pasar secara langsung. Yang kedua yaitu encirclement. Encirclement merupakan penantang membangun dominasi di segmen pasar di mana pemimpin pasar itu lemah, dan jika sukses, penantang mulai menyebar serangannya secara langsung untuk seluruh pasar. Yang ketiga yaitu bergerilya, merupakan serangan kecil yang bertujuan untuk dapat mengacaukan dan melemahkan semangat pemimpin pasar. Dalam pengerahan pemotongan harga dan iklan insentif jangka pendek, akan berusaha menggunakan dukungan masyarakat untuk dapat merusak pemimpin pasar. Selanjutnya, bekerja sama untuk bersaing. Memasuki era digital membuat perusahaan semakin banyak pesaing yang datang untuk mengalahkan bisnis yang sudah dibangun. Hal ini membuat banyak para pelaku bisnis sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih serius dalam memikirkan strategi kerjasama daripada memikirkan untuk terus bersaing. Tanpa kerjasama, mustahil antara satu merek dengan merek lain bisa bersaing. Untuk selanjutnya yaitu membandingkan dua contoh produk dengan perusahaan yang berbeda untuk mengetahui strategi level bisnis manakah yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Produk yang pertama yaitu pasta gigi Pepsodent dari PT Unilever. Strategi yang digunakan oleh PT Unilever adalah diferensiasi produk. Karena produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan yang botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasannya. Selain itu juga, PT Unilever berfokus pada peluang pasar, yang mana produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang beda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat, dengan bukti-bukti kualitas secara real, misalnya dengan diadakannya perlombaan-perlombaan kepada masyarakat perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Untuk produk yang kedua, yaitu pasta gigi Sasa Siwa yang diproduksi oleh PT Kino. PT Kino Indonesia Tbk menilai pihaknya masih sulit untuk memprediksikan seberapa besar pertumbuhan pendapatan yang ingin dicapai di tahun ini. Namun, pihaknya optimis untuk mempertahankan performa bisnisnya seperti di tahun 2020. Untuk memuluskan strategi bisnisnya saat ini, Kino menggelontorkan alokasi belanja modal atau CAPEX sebesar 200 miliar. Dana yang bersumber dari kas internal dan perbankan tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk alokasi pembelian sejumlah mesin produksi. Dalam mengejar target di semester selanjutnya, Kino menyiapkan strategi untuk terus membesarkan segmen perawatan tubuh. Strategi ini nantinya akan mempertahankan market share dan meningkatkan awareness baik di luar negeri dan dalam negeri. Strategi di dalam negeri adalah mempertahankan market share dan meningkatkan awareness melalui iklan di televisi, media sosial, program promosi, dan lain sebagainya. Adapun, Kino semakin serius menganggap pasar luar negeri dengan melakukan pembelian saham perusahaan di India pada 18 Juli 2019 lalu. Akuisisi ini dipersiapkan untuk bisnis Kino di masa mendatang. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi strategi level bisnis beserta dengan contoh produknya dengan dua perusahaan yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.